It's hard to explain. Road transit. I'm the closest. I know my lectures too. Nani, please do my ass. I love you. Okay, I love you. Please do it. Please. Terlihat pria bernama Nick sedang menikmati makan malamnya di sebuah restoran. Seketika ia melihat wanita yang sedang dirayu oleh pengunjung lain. Tidak berapa lama kemudian, wanita itu duduk di sebelah Nick dan meminta Nick untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Lalu wanita itu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Jess. Lalu mereka berdua pun berbincang sembari menikmati wine yang telah dihidangkan. Tidak berapa lama kemudian, Nick mengajak Jess untuk keluar. Jess menolaknya dan mengajak singgah di kamar hotelnya. Lalu tanpa banyak pertimbangan, terjadilah adegan yang diinginkan di hotel itu. Namun tiba-tiba saja, seseorang masuk ke kamar. Pria itu adalah suami Jess bernama Dexter. Dexter marah karena Nick akan menggenjot istrinya. Dexter mengancam akan membunuh Nick. Dengan tenang, Nick mempersilahkan Dexter untuk menembak kepalanya karena Nick ini memiliki penyakit kanker yang sangat menyiksa hidupnya. Dexter tertegun dengan ucapan Nick. Dexter mulai terenyuh namun masih tetap mengancam Nick hingga pada akhirnya Dexter pun menyerah. Dan Nick mengatakan jika mereka berdua sangat payah dalam berakting. Nick lalu pergi meninggalkan kamar. Ia juga mengatakan jika ia telah mengetahui akting yang dimainkan Jess dan Dexter sejak saat Jess mengambil dompet salah satu pengunjung restoran. Di malam berikutnya Nick bertemu dengan Jess. Lalu Nick mengajak Jess untuk menikmati kopi bersama. Sembari menikmati kopi, mereka berdua saling bercerita tentang keluarga mereka, di mana Nick ini berasal dari keluarga mafia dan sering terlibat masalah dengan kelompok lain. Hingga suatu waktu, ayahnya mengeluarkan jurus pamungkas, yaitu menekan tombol panik Toledo, di mana ayahnya menembak rekannya untuk membuktikan dia bukan anggota, dan yang ditembak adalah kakeknya Nick. Hal itu berhasil membuat posisi jabatan ayahnya Nick naik. Sedangkan Jess merupakan penderita disleksia sejak kecil. Dia bahkan tidak memiliki harapan dan masa depan. Sesaat kemudian, Jess meminta Nick untuk mengajarinya teknik mencopet di era globalisasi. Pada awalnya Nick menolak, namun entah kenapa Nick mengajari beberapa teknik kepada Jess, dan Nick mengatakan kunci utamanya adalah fokus dan membuat target lengah. Di suatu hari di kota New Orleans, Nick sedang bersama Horst, yaitu salah satu rekannya. Horst menunjukkan gedung yang akan dibuka 2 bulan kemudian. Horst memberitahu fasilitas gedung itu, di mana terdapat kabel fiber standar militer dan AP transmitter yang bisa berubah setiap waktu. Di lain hari, Jess menghampiri Nick yang sedang menikmati kopi di salah satu restoran. Jess memamerkan aksinya pada Nick, di mana ia berhasil mengambil dompetnya dan bisa menemukan keberadaan Nick. Lalu kemudian Jess mengatakan jika ia berniat untuk bergabung dengan Nick. Namun, Nick menyuruh Jess untuk belajar dengan seorang yang lebih profesional. Singkat waktu, Nick memperkenalkan Jess dengan Horst, salah satu rekannya. Beberapa saat kemudian, Jess bersama Horst dan anggota timnya mulai menjalankan aksinya di sebuah acara festival. Dengan singkat, Horst menjelaskan beberapa rencana, dan festival pun dimulai. Di saat itulah Jess bersama tim Horst memulai aksinya. Mereka mengasah aset orang kaya yang sedang menikmati acara festival. Aksi Jess di tengah festival itu membuat Nick terkesan dan menerima Jess untuk bergabung dengan timnya. Sejak saat itulah Jess sering diajak menjalankan aksi tanpa Jess sadari, atau bisa dibilang dilakukan oleh Nick dan timnya secara spontan. Namun berhasil menjarah seluruh harta benda milik orang lain yang ada di tempat itu. Nick juga memperlihatkan beberapa timnya yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Salah satunya Farhad yang ahli dalam membobol kartu kredit dan ATM. Singkat waktu, Nick dan Jess telah sampai di markas. Nick juga menjelaskan apa saja yang mereka lakukan dengan barang-barang mewah hasil jarahannya. Lalu kemudian Nick mengantarkan Jess untuk pulang ke apartemen yang diberikan Nick. Dan saat itu juga adegan pergaulan pun terjadi antara Jess dan Nick. Di hari berikutnya, Jess dan Farhad akan memulai aksi di sebuah kafe. Mereka berdua pun bergurau, hingga mereka pun memulai aksinya, dan harta benda orang-orang yang berada di kafe tersebut dengan cepat berpindah ke tangan anggota Nick yang sudah standby. Di malam hari, Nick mengumumkan kepada semua timnya jika pencapaian mereka sudah di angka 1,2 juta dolar, dan mereka akan pindah dari gedung itu karena gedung itu akan digunakan oleh pemiliknya.
Mereka juga akan menghilangkan jejak dengan memusnahkan bukti yang ada, dan nantinya Horst yang akan mentransfer uang untuk anggota tim yang lainnya. Mereka lalu berpesta merayakan hasil yang telah dicapai dalam beberapa bulan, hingga mereka semua sudah merasa lelah dan terlihat Horst menyerahkan uang 1,2 juta dolar kepada Nick dan mengatakan jika uang itu jangan digunakan untuk taruhan pacuan kuda. Saat itu juga Jess telah berada di situ dan akan menghampiri Nick. Nick juga mengatakan besok akan ada pertandingan football, namun saat akan mengambil tiketnya ternyata tiket itu sudah berada di tangan Jess. Dan Jess pun tertawa dengan kemenangannya. Lalu mereka berdua pun pulang ke apartemen. Nick pun lalu melakukan pemanasan untuk mencabul ladang pemilik Jess. Di hari berikutnya, Jess dan Nick telah berada di stadion football. Mereka memasuki ruangan VVIP untuk menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Pada saat pertandingan, Nick pun mengajak Jess untuk bertaruh dengan hal-hal kecil, hingga membuat penonton VVIP bernama Lizuan tertarik untuk ikut bertaruh. Setelah beberapa kali bertaruh, Nick pun kalah hingga 1,2 juta dolar. Kemudian Nick pun menantang Lizuan untuk bertaruh dengan menggandakan taruhan sebesar 2 juta dolar. Pada awalnya Lizuan tidak tertarik. Namun saat Nick mengatakan jika nantinya Lizuan memilih nomor pemain football menggunakan teropong, lalu Jess lah yang akan menebak. Akhirnya Lizuan pun tertarik. Namun di sisi lain, Jess terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Nick. Tanpa membuang waktu, Lizuan pun memilih nomor pemain menggunakan teropong. Dan saat ia telah mendapatkan nomor pilihannya, ia pun memberikan kesempatan Jess untuk menebak nomor pemain mana yang Lizuan pilih. Pada saat Jess tengah memilih pemain menggunakan teropong, Jess pun menyerah. Lizuan yang melihat situasi itu menawarkan pada Nick untuk mundur dalam taruhan ini. Namun Nick tetap menyuruh Jess untuk memilih nomor pemain yang ada di lapangan. Dalam keadaan panik, Jess pun akhirnya mengarahkan ke seluruh pemain di lapangan hingga ia melihat Farhad menggunakan kaos bernomor 55 berada di pinggir lapangan football. Jess pun tersenyum dan menyebutkan nomor 55 pada Lizuan. Seketika, Lizuan yang mendengarnya sangat tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jess, karena tebakan Jess ini benar sekali. Nick dan Jess pun keluar stadion dengan membawa uang kemenangan dari Lizuan. Saat berada di mobil, Nick mengatakan jika semua itu sudah direncanakan dengan memberikan sugesti pada Lizuan dengan angka 55 saat ia berada di kota itu, mulai dari dekorasi, musik, billboard, hingga hidangan duniawi bertuliskan angka 55. Dan mereka menyebut Jess sebagai tikus buta yang tidak tahu dengan apa yang direncanakan oleh timnya. Hal itulah yang meyakinkan Lizuan untuk ikut bertaruh. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Nick membuat keputusan dengan memberikan Jess 80.000 dolar dan mengatakan pada Jess jika kerjanya sangat bagus dan misi telah selesai. Lalu Nick pun turun dari mobil dan meminta mobil itu mengantarkan Jess ke bandara. Nick lalu pergi dengan Horst menggunakan mobil yang lain di belakang. 3 tahun kemudian, di kota Buenos Aires, terlihat Nick sedang berada di antara mekanik mobil Formula E. Di sisi lain, seorang pria bernama Garriga tengah mengawasinya dan tertarik dengan Nick. Lalu meminta asisten untuk mengundang Nick makan siang bersama. Namun asistennya bernama Owen mengatakan jika ia tidak suka dengan Nick. Singkat cerita, Nick telah bersama Garriga dan Owen. Mereka membahas mesin mobil Formula E di mana tim Garriga sangat membutuhkan algoritma bahan bakar EXR. Namun tim McEwan menghalanginya. Disitulah ia meminta Nick untuk menyingkirkan McEwan. Dengan percaya diri, Nick mengatakan jika hal itu adalah keahliannya. Ia akan bergabung dengan mekanik Garriga lalu menjual EXR untuk McEwan dan membuat kesalahan pada driver tim McEwan di mana hal itu akan membuat keuntungan pada tim Garriga. Terlihat Owen memotong pembicaraan Nick, di mana hal yang dikatakan oleh Nick hanyalah omong kosong. Namun Garriga yang sudah terlanjur tertarik dengan Nick memberikan kesempatan pada Nick untuk membuktikan hal itu. Nick mengatakan ia akan memulai rencana pada saat pesta. Nick akan terlihat mabuk dan akan memaki Garriga untuk membuat McEwan mendekatinya. Namun jika saja McEwan tidak datang, maka Nick akan menghubunginya dan mereka pun sepakat. Di malam hari di sebuah acara pesta, Nick datang dan bersiap untuk memulai apa yang telah direncanakan. Ia sedikit minum lalu menghampiri Garriga.
Namun saat itu juga muncul Jess yang juga menghampiri Gariga. Nick pun sangat terkejut. Jess juga mengetahui kehadiran Nick. Lalu mereka berdua pun bertemu di luar dan membicarakan apa yang tengah terjadi. Setelah Nick berbincang dengan Jess, terlihat Owen menghampirinya dan memperlihatkan ketidaksukaan pada Nick. Owen meminta Nick melakukan kerjaannya dengan cepat sesuai bayaran yang ia terima. Lalu saat itu Nick pun melancarkan aksinya dengan menghampiri Gariga dengan meneriakkan namanya. Semua mata tertuju padanya termasuk McEwan. Nick pun langsung memukul dan mengajar Gariga. Namun Nick berhasil dibawa keluar oleh pihak keamanan. McEwan yang melihatnya mulai mengikuti Nick keluar. McEwan menyuruh anggotanya untuk memberikan kartu namanya pada Nick yang sedang mabuk dan diseret pihak keamanan. Di hari berikutnya, terlihat Nick tengah bersama McEwan. Mereka pun mulai berbincang. Namun, di sini Nick melihat Jess sedang berduaan dengan Gariga di kolam renang. Hal itu membuat Nick hilang konsentrasinya. Nick pun lalu meminta 3 juta euro tentang EXR pada McEwan. McEwan pun setuju, namun akan ada beberapa tes. McEwan yang melihat Nick tidak konsentrasi karena terus melihat ke arah gadis di kolam renang, akhirnya pun terganggu dan mulai mencari tahu siapa gadis yang memecah konsentrasi Nick. Di suatu hari, terlihat Nick dan McEwan sedang melakukan uji EXR yang dijanjikan oleh Nick pada McEwan. McEwan dan timnya yang menyaksikan sangat senang dan sepakat dengan harga 4 juta euro. Nick pun berjanji akan menyediakan dalam waktu 48 jam dengan data yang ia miliki. Singkat cerita, terlihat Nick menjemput Farhad di bandara. Nick meminta Farhad untuk merayu Jess yang pernah ia sakiti saat berada di kota New Orleans. Singkat cerita, Farhad telah bersama Jess. Mereka sangat akrab satu sama lain. Farhad pun meminta pada Jess kesempatan untuk diberikan pada Nick, sembari memberikan kalung yang pernah ia sukai dahulu. Beberapa waktu kemudian, Jess telah bersama Nick dengan mengenakan kalung yang ia berikan. Nick pun meminta maaf pada Jess dan telah berubah sejak ia meninggalkan Jess pada saat di kota New Orleans. Tidak berapa lama kemudian, Jess pun pergi meninggalkan Nick. Namun tiba-tiba saja, pada saat di tengah perjalanan, Jess diberhentikan oleh seorang menggunakan mobil dan disekap. Pada saat malam tiba, Nick mulai kembali ke apartemen miliknya. Namun, saat tiba di depan pintu kamarnya, ia melihat Jess berada di situ dan Nick bertanya apa yang terjadi. Namun, Jess tidak mengatakan yang sebenarnya. Lalu mereka pun pada akhirnya melakukan pergejotan yang pastinya enak. Di pagi harinya, Nick dan Jess tengah berencana untuk kabur berdua. Namun tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari Owen. Owen mengatakan jika ia telah berada di depan pintu. Owen yang sedari awal tidak menyukai Nick pun masuk ke dalam ruangan Nick. Ia pun memeriksa seluruh ruangan Nick. Namun pada akhirnya Jess yang ada di ruangan itu tidak ketahuan, hingga Owen pergi dari ruangan setelah memberikan bingkisan pada Nick. Keesokan harinya Nick pun menemui Owen dan memberikan data EXR. Bukannya memberikan data EXR palsu, seperti kesepakatan pada Gariga, tapi malah memberikan data EXR yang asli. Tidak sampai di situ, Nick juga memberikan data EXR pada seluruh tim Formula E yang ia hubungi dengan kompensasi yang telah mereka sepakati. Dan akhirnya, Nicky berhasil mengantongi ratusan juta euro di bagasi mobilnya. Ia juga menghubungi Jess untuk bertemu setelah ia sampai di apartemen. Nicky pun menunggu Jess. Namun karena Jess tidak kunjung datang, akhirnya Nicky pun pergi meninggalkan Jess. Namun pada saat akan keluar, ternyata Jess telah sampai di depan pintu hotel dan mereka pun akhirnya pergi bersama. Di sisi lain terlihat Gordon, orang yang sering bersama McEwan, sedang membeli perlengkapan di sebuah apotek. Setelah itu ia pun melaju di jalan raya sembari memasang perlengkapan yang ia beli sebelumnya. Setelah semua terpasang, Gordon pun memacu mobilnya dan menabrakkan mobilnya pada mobil orang lain. Gordon pun keluar dan menuju ke mobil yang ia tabrak. Ternyata mobil itu milik Nicky yang bersama Jess yang akan kabur. Gordon pun lalu membawa mereka berdua. Ternyata Gordon ini membawa mereka di hadapan Gariga. Gordon merupakan mata-mata Gariga yang ia letakkan pada McEwan. Gariga sangat marah ketika Gordon melaporkan jika EXR yang dijual pada Ewan yang asli, bukan yang palsu.
sesuai kesepakatan mereka, dan Nicky mencuri ISR dari Gariga. Nicky juga menjual ISR pada semua orang. Setelah Gariga mengancam dengan Jess, akhirnya Nicky mengatakan jika ia mendapatkan sandi untuk ISR dari Jess, di mana Jess yang merupakan pacar Gariga diberikan kalung dan diletakkan keylogger untuk mendapatkan sandinya. Namun saat Nicky selesai dengan penjelasan, Gariga dan semua orang tertawa dengan penjelasan Nicky. Gariga pun membuka lakban yang ada di mulut Jess, dan Jess mengatakan jika Jess bukan pacar Gariga. Ia baru kenal beberapa minggu dan hanya untuk mengincar jam mewah milik Gariga. Seketika Nicky pun terdiam cukup lama, namun saat ia akan berkata, Owen yang berada di belakang langsung mengarahkan peluru ke dadanya. Gariga yang berada di situ pun panik dan menyuruh Owen untuk membereskan semua itu. Gariga dan Gordon pun pergi meninggalkan kejadian itu. Jess sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Nicky. Lalu Owen memberikan pertolongan pada Nicky. Owen menembak di antara tulang rusuk, di mana tidak mengenai organ jantung dan arteri. Namun, paru-parunya sedikit rusak dan membuat darahnya masuk. Akhirnya, Nicky pun berhasil diselamatkan. Dari situ, Jess akhirnya mengetahui jika Owen ini adalah ayah angkat dari Nicky dan mereka membawa ke puskesmas setempat. Owen pun meninggalkan Nicky dan Jess dengan membawa uang puluhan juta euro hasil dari menjual ISR yang dilakukan oleh Nicky. Namun, Nicky tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. See you!